Shalom Papa Mama, Opa Oma, adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Dan untuk adik-adik sekolah minggu, semoga kalian tetap bersemangat mengikuti sekolah minggu walaupun masih online. Bagaimana dengan ulangan umum kalian kemarin? Semoga kalian bisa mengerjakan ulangan umum dengan baik ya. Jika ada kesulitan, pantang menyerah seperti Nehemia. Kalian bisa belajar lebih keras dan jangan malu bertanya pada guru kalian di sekolah. Selama beberapa bulan ini, kita sudah belajar kitab Nehemia dan tidak terasa kita sudah menyelesaikannya. Apa sih yang kita pelajari di kitab Nehemia, adik-adik? Yuk kita mengingat cerita tentang Nehemia bersama-sama. Nehemia adalah seorang Yahudi yang tinggal di Puri Susan. Ia bekerja di istana sebagai juru minuman Raja Artasasta. Pada suatu hari, Nehemia mendengar kabar tentang Yerusalem dari Hanani saudaranya. Dan hatinya sangat sedih karena Nehemia mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem runtuh. Nehemia sedih dan berdoa kepada Tuhan. Nehemia ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Nehemia ingat pada janji Tuhan kepada keluarganya. Karena itu, Nehemia mohon pertolongan Tuhan. Nehemia menemukan tugas atau misi yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Setelah Nehemia mendapat izin dari Raja Artasasta, Nehemia berangkat ke Yerusalem dan mulai membangun tembok. Pada saat membangun tembok, ada banyak sekali tantangan atau masalah yang harus dihadapi oleh Nehemia. Lalu apa yang dilakukan Nehemia? Betul sekali adik-adik, Nehemia berdoa. Nehemia berdoa dan berjuang karena Nehemia tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong. Nehemia dan teman-temannya terus tetap membangun tembok Yerusalem sampai selesai. Akhirnya tembok Yerusalem pun selesai dibangun. Tapi apakah sudah selesai tugas dan misinya Nehemia? Ternyata belum, adik-adik. Tuhan mau bangsa Israel beribadah kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Sama seperti kita, Tuhan mau adik-adik semua juga beribadah, bersekolah minggu, mencari Tuhan. Karena Tuhan sayang sama adik-adik semua. Sayang sama Koko dan Cici, sayang Papa dan Mama, sayang kita semua. Akhirnya bangsa Israel siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bangsa Israel mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian dan sukacita. Tetapi bangsa Israel tidak taat. Bangsa Israel tidak menepati janjinya untuk beribadah dan taat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan tentang betapa baik dan setianya Tuhan kita. Dan Tuhan selalu setia kepada janjinya. Tuhan juga selalu mengingatkan kita akan dosa. Oleh karena itu, kita perlu berdoa, mengakui dosa, dan bertobat. Berjuang itu tidak mudah, tetapi Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan. Tuhan juga memberikan firman-Nya dan Roh Kudus untuk menjaga dan menolong kita. Dan kita terus bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Yang aku pelajari, sebagai pejuang iman, kita tidak hanya berani dan tangguh menghadapi tantangan, tapi juga terus bertumbuh dalam pengenalan dalam firman Tuhan. Makin rajin berdoa, makin bijak karena dituntun firman Tuhan. Waktu berjuang, Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan. Kita diingatkan bahwa Tuhan itu setia akan janjinya. Tekadku, berjuang terus makin dekat dengan Tuhan. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 119 ayat 151. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Nah, adik-adik pejuang iman, tetap semangat, berjuang untuk mencintai firman Tuhan dan taat sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua.